warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal aba wa ayyatuhal ummahat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, Allah pertemukan kita di dalam salah satu majelisnya para nabi, di mana para nabi adalah sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi, dan mereka memiliki majelis. Majelis mereka disebut dengan salah satu taman dari taman-taman surga Allah. Penghuni-penghuni majelis tersebut disebut sebagai orang yang mewarisi para nabi. Dan tentu saja ini menunjukkan bahwa orang yang berada di majelis tersebut adalah sebaik-baik makhluk setelah nabi, setelah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tatkala kita berada di majelis tersebut, yakni majelis ilmu, maka kita harus tahu kemuliaan mempelajari ilmu adalah kemuliaan yang sangat besar. Dia adalah hal yang paling mulia untuk dihabiskan dalam usia ataupun umur kita. Dia adalah hal yang paling utama untuk dikorbankan dalam harta kita. Dia juga hal yang paling kita pertahankan untuk kita usahakan dan kita curahkan waktu-waktu kita, yakni menuntut ilmu. Dan tentu saja yang dimaksud dalam hal ini adalah ilmu syariah. Tidak samar lagi bagi kita tentang keutamaan menurut ilmu tersebut. Cukuplah kemuliaan ilmu dengan apa yang Allah miliki berupa namanya yang mulia Al-Alim. Allah disebut dengan Al-Alim, zat yang maha mengetahui. Dan Allah sifatkan ilmu tersebut di dalam kitabnya yang mulia, wallahu bikulli syai'in alim, wallahu huwas sami'ul alim. Dan lihat pula wahyu yang pertama kali turun, yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup kerasulan. Apa itu? Iqra, bacalah tentang ilmu.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Pena tentang ilmu. Kemudian kita juga tahu bahwasanya umat yang diutus kepadanya Nabi SAW yang pertama disebut dengan umat jahiliyah, bodoh, tidak memiliki ilmu. Maka syariat ini datang untuk mengajarkan ilmu. Kemudian lihat bagaimana kisah penciptaan manusia yang pertama, Adam alaihissalam, di mana ketika Adam hendak dijadikan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi, para malaikat bertanya kepada Allah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau hendak menjadikan orang yang di sana merusak sifatnya dan menumpahkan darah? Ini tabiat manusia yang malaikat tahu. Dan tabiat tersebut tidak baik. Subhanallah. Sebagaimana firman Allah, inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu sangatlah memerintahkan kepada yang buruk. Tabiat seseorang, kalau nggak dicegah dia seperti itu. Para malaikat mempertanyakan, bukan protes, tapi bertanya kepada Allah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami terus bertasbih memujimu ya Allah, dan juga mensucikan engkau. Tapi Allah lebih tahu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Kemudian apa yang Allah katakan? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan ilmu kepada Adam segala nama seluruhnya. Setelah itu jadilah Adam dengan yang dahulu dipersangkakan oleh malaikat, yang dengan tabiatnya merusak, membunuh, menumpahkan darah, menjadi makhluk yang mulia. Bahkan malaikat tidak mengetahui apa yang diketahui oleh Adam. Dari sini kita belajar bahwasanya dengan ilmu derajat seseorang akan menjadi tinggi. Dari sini kita tahu kenapa dunia mungkin tidak ada nilainya, dilaknat oleh Allah, inna dunya mal'unah, jika tidak disertai dengan ilmu syar'i. Bahkan semuanya yang di dalam dilaknat di dalamnya semuanya. Inna dunya mal'unah mal'unun ma fiha. Yang di dalamnya juga dilaknat. Illa, kecuali salah satunya apa? Aliman au muta'alliman. Orang yang berilmu atau yang mengajari ilmu. Dari sini kita paham, kehidupan tanpa ilmu tidak akan berjalan dengan baik sampai hari kiamat. Karena jika kita hanya menjalankan kehidupan ini tanpa disertai bimbingan wahyu ilahi, kita akan senantiasa mengikuti hawa nafsu kita, memenuhi apa yang selalu kita cari, yakni jiwa dan nafsu kita. Dan dengan terus belajar ini, setidaknya kita sudah mengurangi tanda-tanda dekatnya kiamat. Apa itu? Salah satunya min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu. Termasuk tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu. Kalau ilmu sudah semakin habis, Allah hancurkan, Allah binasakan, Allah selesaikan.
Karena barangkali sudah tidak ada nilainya lagi. Subhanallah. Makanya Islam mengangkat agama ini dengan ilmu dan para pembawa ilmu, yakni para nabi, para ulama alaihimus salatu wassalam wa rahimahumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimin, maka kami menasihatkan dengan amalan yang agung ini. Hiasilah amalan yang luar biasa ini dengan adab-adab yang mulia pula. Salah satunya dengan memurnikan kembali bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, bagaimana tujuan kita di dalam perjalanan yang panjang ini, di dalam mencari ilmu. Kemudian kita hiasi bagaimana cara kita mengambilnya, karena barangkali sudah banyak yang kita lakukan, akan tetapi hanya sebagiannya saja yang membekas di dalam diri kita. Maka pertahankan dan perbagus cara mengambilnya tadi. Mudah-mudahan Allah senantiasa tambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan jauhkan kepada kita ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang hadis Arba'in An-Nawawiyah, atau buku yang berjudul penjelasan 50 hadis inti ajaran Islam. Dan terjadi kekeliruan, mohon maaf, yang di judul di sana dicantumkan hadis ke-25 dan yang akan dibahas sebenarnya hadis ke-26 ya. 25-nya mungkin bulan depan ya. Subhanallah, jika Allah izinkan. Hadis ke-26 ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian manusia alaihi sadaqah. Alaihi maknanya ada yang bisa mengatakan wajib atau hendaknya bersedekah, seharusnya bersedekah. Setiap sendi, dan sendi kita banyak. Kulla yaumin taqallu fihi syamsu, ya. Setiap hari yang terbit padanya matahari, hendaknya setiap sendi tadi bersedekah. Ini kita baca dulu. Kemudian Nabi SAW menjelaskan jenis-jenisnya sedekah itu. Ta'dilu bainal isnaini shadaqah. Engkau melerai dua orang yang bertikai, bermusuhan, berselisih adalah sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Engkau menolong orang untuk mengangkat di tunggangannya atau di kendaraannya. Engkau bawa itu, atau engkau angkat dia naik di kendaraannya, kan barang-barangnya, itu juga sedekah. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Perkataan yang baik juga sedekah. Wa kullu khutwatin tamshiha ila shalah shadaqah. Setiap langkah berjalan menuju salat sedekah. Wa tumitul ada 'anit thariq shadaqah. Dan juga menghilangkan gangguan dari jalan sedekah. Subhanallah. Kalau kita perhatikan dalam konteks hadis ini secara umum, Nabi SAW hendak menjelaskan banyaknya ragam kebaikan, ya, banyaknya ragam kebaikan. Di antaranya kebaikan yang ada adalah sedekah, karena yang mau dijelaskan di sini sedekah atau sedekah atau nafkah atau infak, ya, nama yang mirip sama. Dan sedekah ini luas, alhamdulillah, ya. Dan ini termasuk kemudahan syariat Islam. Coba kalau sedekah cuman dengan harta, ya. Sebagian orang tentu tidak akan mampu.
Dalam hadis yang lain, hadis Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda dengan yang semisal, ala kulli muslim shadaqah. Setiap muslim wajib atau hendaknya bersedekah. Para sahabat bertanya, ara'aita illam yajid, gimana kalau enggak ada untuk sedekah, gimana enggak punya? Ya'tamil biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Hendaknya dia menggunakan kedua tangannya, memberikan manfaat pada dirinya dan bersedekah. Dia dianggap bersedekah. Ara'aita in lam yastati, gimana kalau dia juga enggak mampu? Yu'inu dal hajatil malhuf, dia menolong orang yang memiliki kebutuhan, maka dia juga dianggap sedekah. Kemudian pertanyaannya lagi, ara'aita in lam yastati, gimana kalau enggak mampu lagi? Ya'muru bil ma'ruf awil khair, memerintahkan kepada yang ma'ruf atau kebaikan. Banyak jenisnya. Bisa mengajak orang sholat, ya, atau mengajaknya untuk berzikir, ya, atau membantunya dalam segala hal. Tentu kita tidak akan bisa, ya. Bahkan kalau kita paksakan diri kita melakukan semuanya, yang ada malah apa? Berhenti total, ya. Maka Islam memberikan solusi, ya. Dengan jenis yang banyak tadi, masing-masing hendaknya mengambil bagian yang dia bisa lakukan, dan itu termasuk rizki dari Allah. Sebagaimana dulu ada cerita Imam Malik. Imam Malik rahimahullah, imamnya Madinah, ditegur oleh seseorang yang dia sering sholat malam. Tapi Imam Malik ini senangnya belajar, ya, mencari ilmu, nulis terus. Kemudian orang yang sering sholat malam ini seperti orang yang apa ya namanya, protes gitu loh, ya. Wahai imam, engkau enggak sholat malam, ya. Maka Imam Malik menjelaskan, innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzak. Sesungguhnya Allah membagi-bagi amal sebagaimana membagi-bagi rizki.
Ada yang mudah, faman futihalahu min babis siyam, barang siapa dibukakan di pintu puasa, sudah puasa. Yang mudah dibukakan di pintu sholat, ya sholat. Yang mudah dibukakan di pintu apa, ya lakukan. Dan masing-masing mengambil bagiannya. Cuman memang ada orang-orang yang sangat utama, yang dia bisa menjamak seluruh pintu-pintu tersebut. Salah satunya siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Suatu ketika Nabi SAW menjelaskan pintu-pintu surga. Man anfaqa zawjaini fi sabilillah da'athu khazanatul jannah. Barang siapa menginfakkan dua jenis barang, ya, yang dia pasangan begitu, salah satu tafsirannya, atau yang semisal, ya, dalam jalan Allah, di jalan Allah, da'athu khazanatul jannah, maka penjaga